Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kami akan menjelaskan hasil laporan wawancara dari kelompok kami. Nah, anggota kelompok kami yang pertama itu ada Hisham Syaifuddin, saya sendiri Naufal Syidki Muharram, Dwi Putri Nur Halimah, dan yang terakhir Dwi Hartati. Pada video ini kami akan membagikan hasil laporan kami dan meringkas hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Pak Maksum, seorang petani organik di Kalibening Salatiga. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang wawancara ini, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian terpadu dengan mengoptimalkan agroekosistem dengan perlakuan menopang kesehatan tanah, ekosistem, dan orang-orang, sehingga menghasilkan produksi pangan yang higienis dan sehat untuk dikonsumsi. Hal ini berpegang pada dasar ekologi, pengklasifikasian keanekaragaman hayati sesuai kondisi lokal dengan mengabaikan masukan penggunaan efek samping baik dari sarana dan prasarana penunjang proses produksi. Berbeda dengan metode pertanian konvensional secara umum yang mengandalkan bahan sintetik, herbisida, dan pestisida untuk selain mempermudah proses reproduksi, juga untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Nah, secara kualitas dan kuantitas, penerapan metode pertanian ini mampu mencapai 90 hingga 100% keberhasilan hasil produksi. Tetapi hal ini sudah menginduksi aspek-aspek mutu dari hasil produksi itu sendiri. Contohnya penggunaan bahan-bahan kimia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sekilas tentang pertanian organik. Kemudian akan lebih lanjut dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Dwi Putri Nur Halimah. Tujuan dari wawancara petani organik ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai pertanian organik. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran bagi para pembaca dan bagi para masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Untuk tujuan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan semangat anak-anak muda zaman sekarang ini untuk memulai suatu hal yang baru. Dan tujuan yang terakhir yaitu tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya, topik kegiatan dalam wawancara ini adalah mengenai pertanian organik untuk menyelamatkan alam. Nah, kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 11 hingga selesai, bertempat di Kalibening RT 1 RW 3 Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil dari petani yang telah kami wawancarai. Beliau bernama Bapak Maksum Marofi atau biasa dipanggil Bapak Maksum. Kelahiran Kabupaten Semarang tahun 1969. Latar belakang pendidikan beliau yakni SMP yang kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin Kalibening Salatiga. Saat ini beliau berdomisili di Kalibening Salatiga, tepat di depan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin. Bapak Maksum bertani padi menggunakan pupuk organik yang dibuat beliau sendiri. Sawah beliau berada di ujung desa dengan luas 3.000 meter persegi, dirawat menggunakan pupuk organik untuk menghasilkan padi yang lebih sehat. Mulai bertani sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun. Berawal mula sebagai jasa pendampingan dalam pembuatan biogas, hingga muncul pertanyaan, limbah sebaiknya untuk apa? Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Menjadi hal yang menarik ketika sebenarnya di lingkungan sekitar banyak bahan untuk membuat pupuk organik. Kemudian beliau memutuskan untuk menjadi petani organik. Menurut beliau, pertanian organik dapat menyelamatkan alam karena menggunakan pupuk organik tidak membunuh makhluk Allah. Lalu, secara kesehatan, organik lebih mendukung untuk pola hidup sehat, untuk mencegah stunting. Jika menggunakan beras anorganik yang sejak awal penanaman sudah menggunakan bahan kimia, nantinya akan menghasilkan residu dalam tubuh yang dapat memunculkan penyakit. Maka beras organik hasil dari penanaman dan perawatan menggunakan pupuk organik merupakan salah satu cara untuk mensuplai kesehatan.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang beberapa poin penting dari hasil wawancara. Beliau atau Pak Maksulam Ar-Rafi ini dulu mendalami atau berkecimpung di ilmu pengetahuan biogas dari tahun 2010 dan juga dengan jasa pendampingan. Nah, dari pelatihan yang pernah beliau ikuti itu, beliau berpikir, apa sih sebenarnya kegunaan limbah itu? Kok bisa sampah itu bisa disebut sebagai limbah organik? Nah, menurut beliau, bahan untuk limbah organik itu di sekitar kita banyak, sehingga tidak perlu mencari. Sehingga beliau memutuskan untuk memulai sebagai petani organik. Selanjutnya, untuk tanaman sendiri, beliau memilih padi. Alasannya sederhana karena di daerah beliau itu pertaniannya banyak persawahan gitu. Selanjutnya, alasan beliau memilih bahan organik adalah yang pertama, dari segi lingkungan sudah menyelamatkan alam. Alasan yang kedua adalah karena sekarang itu petani banyak yang tamak atau perusak alam. Karena pupuknya itu beli, pestisida juga beli, contohnya yaitu pupuk urea. Itu kan merusak alam. Dan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa merusak alam seperti itu. Nah, di sisi lain, beliau juga mengambil ilmu dari pelatihan tersebut. Seperti contohnya yaitu, kamu dalam petani jangan sekali membunuh makhluk Allah. Tikus jangan dibunuh, serangga jangan dibunuh, burung juga jangan dibunuh. Itu semua secara lingkungan. Nah, kalau secara kesehatan, organik itu lebih mensupport orang untuk hidup bersehat gitu. Nah, selanjutnya, bahan pupuk organik sendiri menurut beliau adalah dari MOL, mikroorganisme lokal. Jadi bahannya itu yang ada di sekitar kita. Misalnya, bonggol pisang yang masih muda, kemudian rebung. Nanti untuk sumbernya kita bisa minta atau ambil di sungai-sungai, atau beli di pasar juga banyak. Nah, kalau menggunakan pupuk organik itu, waktu panennya lebih lama dari anorganik. Kira-kira selesai sekitar setengah bulan gitu. Jadi contohnya gitu. Jadi contohnya gini. Misal kalau organik dalam waktu 1 tahun itu panen 2 kali, karena setelah panen tanah harus diistirahatkan selama 1 bulan gitu. Nah, pesan yang terakhir yaitu pesan beliau untuk anak-anak muda zaman sekarang agar semangat untuk bertani. Yang penting itu harus senang dulu. Kita harus kembali ke alam. Dan yang kedua, mematangkan tekad atau membulatkan tekad. Misalnya kan orang tua saya petani, maka tumbuhkan tekad untuk bagaimana supaya kita bisa untuk melanjutkan orang tua saya nanti gitu. Jangan kok orang tua saya petani, maka saya harus jadi yang lain. Bukan gitu maksud beliau. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu kemandirian. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang simpulan dari hasil wawancara. Yang pertama, dalam memulai pertanian haruslah memiliki kesenangan terlebih dahulu untuk kembali ke alam. Dan yang kedua, harus memiliki tekad kuat untuk memulai. Yang ketiga, memiliki kemandirian agar nantinya tidak bergantung pada orang lain, seperti pada bekerja di sebuah perusahaan dan harus patuh terhadap tekanan. Maka, ketika menjadi petani, memiliki kebebasan terhadap waktu dan tidak memiliki tekanan. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.